Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya, meskipun hanya lewat video. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita dari wabah penyakit yang sedang menimpa daerah kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Anak-anak, hari ini Bu Endang akan menyampaikan tentang surat At-Tin, kandungan surat At-Tin. Kemarin kalian sudah menulis ya surat At-Tin, ayatnya ada berapa, surat yang keberapa, diturunkan di mana. Nah, sekarang Bu Endang akan mengajak kalian mempelajari tentang apa hikmah yang terkandung dalam surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Wattini wazzaitun waturi sinin. Nah, apa artinya? Demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Nah, dalam ayat 1, 2, dan 3 ini Allah bersumpah. Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman. Kenapa Allah menyebut buah tin? Buah tin itu banyak terletak di Damaskus. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa buah tin itu terletak di Damaskus yang menjadi tempat tinggal Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tinggal di Damaskus dan di sekitar daerah itu banyak terdapat buah tin. Kemudian apa buah zaitun? Kenapa buah zaitun disebut oleh Allah, disebut dalam sumpahnya Allah? Ternyata buah zaitun itu adalah banyak terdapat di Baitul Maqdis. Kemudian kenapa Allah bersumpah lagi dengan menyebut gunung Sinai? Tempat tinggal siapa gunung Sinai itu? Gunung Sinai adalah tempat tinggalnya Nabi Musa, atau tempat Nabi Musa pertama kali dalam menerima wahyu. Nah, kenapa Allah menyebut lagi wahadzal baladil amin? Kenapa Allah menyebut lagi dengan demi negeri Mekah yang aman? Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa negeri Mekah itu adalah negeri yang paling aman, negeri yang dipenuhi barokah, negeri yang dilindungi oleh Allah, negeri yang dijauhkan dari niat-niat maksiat. Nah, maka Allah menyebut dalam sumpahnya. Nah, itu adalah kandungan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ayat keempat, bunyinya bagaimana ayat keempat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bagaimana? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah itu menciptakan manusia, menciptakan kita itu sebagai khalifah di bumi dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan jasmani, dengan fisik, dan dengan
fisik yang sangat sempurna. Coba kamu bandingkan dengan hewan. Kira-kira bagus mana bentuk kita dengan hewan? Dengan kambing misalnya, bagusan mana bentuk kita dengan kambing? Fisik kita paling sempurna. Psikisnya juga atau rohaninya juga paling sempurna. Perbedaannya bagaimana dengan hewan? Kita mempunyai akal, sedangkan hewan tidak. Hewan mempunyai nafsu, kita juga mempunyai nafsu, sama. Tapi perbedaan kita terletak di akal. Perbedaan manusia dan hewan terletak di akal. Manusia mempunyai akal, sedangkan hewan tidak. Akal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang jelek, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Coba kalau kita tidak pakai baju, terus dolan kemana-mana, dolan ke Jetis misalnya, hanya pakai cangklek, hanya pakai celana pendek misalnya, kita merasa malu apa tidak? Sudah umurnya sudah 11 tahun, sampai Jetis pakai celana pendek, sampai Jetis hanya pakai cangklean atau bahkan tidak pakai baju, malu apa tidak? Pasti malu. Beda dengan hewan. Hewan keluyuran kemana-mana nggak pakai baju, dia tidak akan malu, dia cuek aja. Hewan kencing di sembarang tempat, di pasar kencing, di lapangan kencing, bahkan di dalam rumah juga kencing. Hewan tidak merasa bersalah meskipun kencing di sembarang tempat. Lah manusia merasa malu apa tidak? Merasa bersalah apa tidak? Misalnya kita kencing di musola, pasti merasa bersalah. Misalnya kita kencing di pasar tapi tidak di dalam toilet, kita khawatir, aku kalau enek sing ngetne piye kadung pipis nang kene. Nah, pasti kita merasa malu. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Nah, itu adalah ayat ke-4. Kemudian ayat ke-5 dan ke-6. Ayat ke-5 dan ke-6 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Betul, Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kalau manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia, maka Allah akan membuatnya hina. Allah akan mengembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Misalnya, manusia itu kan mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Ingin baju, ingin makan. Caranya mendapatkan baju bagaimana? Beli. Caranya beli bagaimana? Dengan uang. Cara mendapatkan uang bagaimana? Dengan bekerja keras. Nah, kalau ingin memenuhi kebutuhan rohani,
atau memenuhi kebutuhan jasmani, tapi tidak dengan menggunakan cara-cara yang benar. Misalnya ingin baju, dia mencuri milik orang lain yang sedang dijemur di halaman misalnya. Itu sama halnya mereka melakukan perbuatan yang hina. Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Meskipun tadi berada di tempat yang tinggi, berada pada derajat yang tinggi, tapi kalau melakukan perbuatan yang hina, Allah akan memberikan tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya tempat yang serendah-rendahnya itu bagaimana? Tempat yang hina. Hina di dunia, hina di akhirat. Contohnya hina di dunia bagaimana? Aduh bendang kok gritolen bae yo. Contohnya hina di dunia itu bagaimana? Karena tadi mencuri, maka ketika perbuatan mencuri itu diketahui oleh orang lain, maka dia akan ditangkap polisi. Lek wis ditangkap polisi, ditaruh di mana? Di penjara. Itu masih hina di dunia, belum hina di akhirat. Kalau hina di akhirat tempatnya bagaimana? Tempatnya di neraka. Seperti itu. Nah, itu tadi ayat ke-5 dan ke-6, bahwa meskipun manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi jika dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia melakukan perbuatan yang hina, maka Allah akan mengembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya atau tempat yang hina. Tempat yang hina baik di dunia maupun di neraka. Kemudian ayat ke-7 dan ke-8 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin, yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat 7 dan ke-8 menjelaskan bahwa siapa saja yang menggunakan akal sehat dan memahami kebenaran, dia tidak akan mendustai hari pembalasan. Bahwa manusia yang bisa menggunakan akal sehatnya, manusia yang tidak berani untuk berdusta, manusia yang selalu memahami kebenaran, maka dia pasti tidak akan mendustakan hari pembalasan. Orang yang memahami kebenaran pasti percaya bahwa hari pembalasan itu ada. Orang yang sehat akalnya pasti percaya bahwa Allah akan memberi, Allah menjanjikan hari pembalasan. Hari pembalasan terhadap apa? Pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Seburuk apapun yang kita lakukan, Allah akan membalas. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah akan membalas. Sebaiknya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah juga akan memberikan pembalasan. Karena Allah adalah hakim yang paling adil terhadap siapa saja. Allah tidak mengesampingkan apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik buruk pasti akan dibalasnya. Seperti itu ya. Jadi ayat ke-7 dan ke-8 ini menjelaskan Allah lah hakim yang paling adil.
Allah tidak mengesampingkan perbuatan baik dan buruk manusia. Sekecil apapun perbuatan buruk manusia akan diberi balasan, dan sekecil apapun perbuatan baik manusia pasti akan dibalas. Nah, seperti itu tadi adalah penjelasan surat At-Tin. Nah, kesimpulannya disimpulkan sendiri ya. Kemudian di akhir perjumpaan ini Bu Endang nanti akan mengirim tugas. Tugasnya akan dikirim lewat WA, nanti dikerjakan dan difoto kemudian disetorkan ke grup WA. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika penjelasan Bu Endang ini tadi mulek ya, sulit dipahami. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham meskipun sedikit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.